الحمد لله الحمد لله الذي يكذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة فيزعجهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والإبادة ومحو كل رسم وعادة. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه السادات القادة. أما بعد، أيها المحترمون، para alim ulama, para habaib, para masyayikh, segenap para asatid, hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menghabiskan waktu kita di dalam kebaikan. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menggali keilmuan dari mereka orang-orang yang ikhlas, dari mereka orang-orang yang benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kelak tak kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat betapa besarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sebentar ini, di waktu yang sesaat ini, yang menjadi sebuah kenikmatan di dalam barzah, yang menjadi sebuah keindahan di dalam barzah, yang menjadi cahaya yang terang benderang di dalam kuburan kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang menjadi petunjuk bagi kita, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Begitu juga para sahabat, keluarga baginda Rasul, tabi'in, 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 wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Ayuhal akhwa rahimakumullah, di dalam kitabnya Imamul Haddad memberitahu kepada kita tentang bagaimana cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah adalah tujuan kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala banyak bercerita di dalam Al-Qur'an bahwa kita tidaklah dijadikan dengan sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian diciptakan secara sia-sia? Sungguh kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian akan kembali. Ketika kita tahu bahwa tujuan kita kembali adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau Imam Haddad mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kita manusia melakukan setiap kesalahan. Tentu setiap kita kadangkala lalai dan jatuh kepada sebuah perbuatan yang dosa. Sehingganya bagi kita memiliki kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk kembali kepadanya. Allah zat yang suci, Allah zat yang maha sempurna. Maka dimintalah kita untuk menyucikan diri kita di muka bumi ini agar kelak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imamul Haddad di dalam pasal yang sebelum ini, di dalam bab yang diceritakan di dalam kitab ini, sebelum masuk ke dalam kitab ini, kepada pembahasan kali ini, beliau telah bercerita bahwa bidayah, awal dari perjalanan setiap kita hendaklah menempuh pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ditempuh. Jika seorang hamba masih belum bertaubat kepada Allah, apalah artinya ia berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kehinaan, dengan segala kotor yang ada pada diri, sehingganya ia tak mungkin kembali kepada Allah dalam keadaan yang demikian.
Itu sebab kemudian Imam Haddad menganjurkan untuk pertama kali bagi setiap hamba, hendaklah ia kembali kepada Allah dengan cara bertaubat. Guru mulia kita bercerita, setiap kali kita jatuh kepada maksiat, setiap kali itu juga bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang diharapkan syaitan adalah di mana kita putus asa dan kita merasa bahwa dosa kita terlalu besar dan tidak mungkin lagi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah waliyadzubillah. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Akan tetapi kita tidak akan pernah berhenti bertaubat, karena memang manusia mahallul khata' wal nisyan, tempat dari kesalahan dan kelupaan. Apakah manusia di waktu berbuat dosa dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat? Kita yakin. Belum pernah kita tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat apa yang kita kerjakan. Kita tahu persis bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan setiap kesalahan yang kita lakukan. Ketika kita melakukan kesalahan, akankah kita yakin bahwa Allah Maha melihat? Ya, kita tahu Allah Maha melihat. Akan tetapi Allah memberikan perasaan lupa kepada kita. Allah memberikan satu hal yang kita anggap ia adalah keburukan. Kalau seandainya seseorang melakukan dosa dengan sengaja mempertontonkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya bala akan jatuh langsung kepada kita. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sifat lupa kepada manusia, disinilah kemudian kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita sifat lupa tak kala kita jatuh ke dalam maksiat. Sifat lupa itu nggak bagusnya cuma satu aja, Pak, Bu. Lupa bayar hutang, ini nggak bagus. Kalau ketika kita melakukan maksiat, apa yang terjadi? Padahal kan kita tahu bahwa Allah Maha melihat. Kita tahu Allah Maha melihat. Lalu mengapa kemudian kita melakukan perbuatan dosa? Kalau bukan karena sifat lupa yang ada pada diri kita, niscaya Allah tidak akan pernah mengampunkan kita. Na'udzubillah wal iyadu billah. Segala sesuatu dari Allah adalah kebaikan. Segala apa yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan bagi kita juga, bermanfaat bagi kita. Pertaubatan harus ditempuh dengan sahih. Pertaubatan harus ditempuh dengan sejujur-jujurnya pertaubatan. Jika pertaubatan tadi tidaklah di dalamnya terdapat kejujuran, maka niscaya percuma ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jujur di dalam pertaubatan? Kalau kemarin saya berikan contoh tentang seorang laki-laki yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di lain waktu ada seorang perempuan berasal dari suku Ghamidiyah. Seorang yang berasal dari suku Ghamidiyah. Dia menunjukkan dan mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain tentang sidqut taubah, tentang kesungguhan di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia lakukan? Suatu ketika ia datang kepada baginda Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, sucikan aku." Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu persis bahwa perempuan ini melakukan sebuah kesalahan, namun pura-pura baginda Rasul tidak mendengar. Perempuan ini berkata lagi, "Ya Rasulullah." Menghadap kemana baginda Rasul memalingkan wajahnya, ia menghadap, pindah dari tempat tadi di depan baginda Rasul. Ketika ia datang kepada baginda Rasul sedang berhadapan dengannya. Ketika ia mengatakan, "Ya Rasulullah, sucikan aku," baginda Rasul memalingkan wajahnya. Maka perempuan ini pindah dari depan baginda Rasul kepada tempat di mana baginda Rasul berpaling. "Ya Rasulullah, sucikan aku." Kembali baginda Rasul memalingkan wajahnya. Seolah-olah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan, karena setiap dosa adalah hak pribadi manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul sebenarnya bukan tak mau, tapi baginda Rasul memberikan kesempatan kepadanya. Baginda Rasul berharap perempuan ini membatalkan apa yang ia ceritakan. Tetapi tidak dengan perempuan ini. Perempuan ini adalah perempuan yang teguh di dalam niatannya untuk bertaubat kepada Allah. Dia datang kepada baginda Rasul, kepada tempat di mana baginda Rasul menghadap, dan kembali berkata, "Ya Rasulullah, sucikan aku." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kau lakukan?" "Ya Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan zina, dan bukti dari perbuatan zina itu di dalam perutku ini terdapat janin seorang anak dari hasil perbuatan zina." Kata baginda Rasul, "Pulanglah." "Tidak ya Rasulullah, sebelum engkau berjanji kepadaku untuk menyucikanku, aku tidak akan pernah pulang." Lihat bagaimana dia sebenarnya sudah diusir agar dia tidak bercerita kepada baginda Rasul, tapi dia paham betul.
Setelah ia melakukan dosa, ia merasa bahwa dirinya terhimpit oleh dosa yang dikerjakan. Kemanapun ia pergi, seolah-olah rasa malu yang luar biasa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berbuat dosa. Ini sidqut taubah. Ini jujur namanya di dalam bertaubat. Kenapa? Ia melakukan dosa dan dia sadar betul bahwa apa yang ia lakukan adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dia pertanggungjawabkan. Itu sebab dia datang kepada baginda Rasul untuk minta disucikan. Kata baginda Rasul, pulanglah. Tidak ya Rasulullah, sebelum engkau berjanji kepadaku untuk menyucikan. Kata baginda Rasul, pulanglah. Sampai kelak engkau melahirkan, kembalilah jika engkau ingin kembali. Kembalilah jika engkau ingin kembali. Artinya, jika ia nggak kembali nanti, nggak apa-apa. Beberapa bulan, dia pulang ke rumahnya. Sepanjang waktu ia berharap agar bayi yang ada di dalam perutnya cepat keluar dan ia cepat diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia menunggu ketentuan Allah. Berbulan-bulan lamanya ia menunggu kejadian ini sampai lahirlah sang anak. Ketika sudah lahir, dia bungkus anak tadi dengan kain, dia bawa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, sucikan aku." Setelah berbulan-bulan lamanya, masih ketetapannya tak berubah. Keinginannya untuk bertaubat sedikit pun tidak berkurang. Inilah sidqut taubah. Kadang kalau kita cerita taubat di tempat inilah, datang di dalam hati kita, taubat saya, taubat, betul-betul taubat. Begitu pulang sampai di rumah, hilang, sudah lupa kita. Tetapi tidak dengan perempuan ini, yang tahu persis bahwa dosanya adalah dosa yang besar dan sulit untuk diampuni. Berbulan-bulan lamanya di rumah, ia gelisah. Ketika sampai si anak tadi lahir, datang kembali kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, bukankah engkau berjanji kepadaku, jika anak ini lahir, engkau akan menyucikan aku, engkau akan menerima pertaubatanku nanti. Kata baginda Rasul, mana anak yang kau lahirkan? Ini ya Rasulullah. Dilihat oleh baginda. Baru berumur sehari, 2 hari saja. Kata baginda Rasul, pulanglah. Susui terlebih dahulu, 2 tahun lamanya. Jika engkau telah menyusuinya dan ia bisa makan dengan tangannya sendiri, datanglah engkau kembali ke sini jika engkau mau. Rasulullah tahu persis bahwa dosa yang dikerjakannya adalah dosa yang ia kerjakan, yang ia lakukan, dan dosa itu tadi kepada Allah. Sehingganya seandainya ia bertaubat kepada Allah, pun cukup baginya tanpa harus bercerita kepada baginda Rasul. Tak perlu dirajam, tak perlu dijatuhkan kepadanya apa yang telah menimpa kepadanya dari perbuatan dosa. Sebenarnya bisa saja, tetapi tidak dengan perempuan ini, dan dia datang kepada baginda Rasul minta disucikan. Kembali pulang perempuan tadi ini dengan menangis. Sampai kapan aku harus menanggung dosa ini? Ini bukan keputusasaan. Berbeda dengan keputusasaan. Ada orang yang diganggu oleh iblis ketika melakukan dosa, putus asa, dia melompat dari tempat yang tinggi. Nyangkut gak mati. Mau coba-coba bunuh diri lagi gak bisa. Naudzubillah waliyadzubillah. Jangan kemudian terpengaruh oleh bujuk rayu iblis untuk mengakhiri hidup, sedangkan Allah memiliki maghfirah yang luar biasa. Allah adalah zat yang menerima pertaubatan setiap hamba. Pulang 2 tahun disusui ini anak. Setelah ia bisa megang roti sendiri, diajaklah anak tadi ke hadapan baginda Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, 2 tahun sudah aku menyusuinya, dan demi Allah aku meminta kepadamu agar engkau menyucikan." Lihatlah bagaimana nggak berubahnya perempuan tadi. Panjang waktunya, sehingganya sedikit pun dia tidak menampakkan rasa pada dirinya ini untuk kemudian menyembunyikan apa yang ia kerjakan. Tidak kepada baginda Rasul. Ia ceritakan kepada baginda Rasul. Ia buka segalanya kepada baginda Rasul. Ia minta agar syariat Allah ditegakkan kepadanya. Kata baginda Rasul, buatlah sebuah lubang dan tanamlah perempuan ini sampai di dadanya. Kemudian baginda Rasul berkata, ambillah oleh kalian batu yang segenggam, besarnya segenggam. Lemparkan kepada wanita tadi sampai ia mati. Satu persatu para sahabat melempari, bahkan sebagian di antara para sahabat pakaian mereka terkena oleh darah dari perempuan tadi. Sampai matilah wanita ini. Ketika mati wanita ini, baginda Rasul SAW yang mensalatinya dan baginda Rasul yang menguburkannya. Ketika salat baginda Rasul, ada satu sahabat menarik pakaian baginda Rasul. Atusalli ala zaniya ya Rasul. Akankah engkau salat kepada seorang perempuan yang berzina ya Rasulullah?
kata baginda Rasul, tidakkah engkau melihat bagaimana sidqut taubah yang datang kepada? Tidakkah engkau lihat kesungguhan di dalam bertaubat kepada Allah? Berbulan-bulan lamanya, bahkan bertahun lamanya, sedikit pun ia tidak merubah keputusannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana hati yang sungguh-sungguh hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taubat yang sesungguhnya. Ini taubat yang diminta. Jika kita masih belum memulai pertaubatan untuk kembali kepada Allah, sampai kapan kita akan menuju kepada Allah? Hendak umur berapa kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Naudzubillah wal iyadzubillah. Di mana sudah tua masih saja menyimpan rasa hasud di dalam hati. Sudah umur 80 masih sakit hati sama tetangganya. Naudzubillah wal iyadzubillah. Biasanya kalau umur 80 ini nggak ngurus sakit hati, Pak. Ngurus sakit lantuhut sudah lah. Karena lagi ngurus itu, ini lagi sakit. Apa mau ngurus itu? Mau ngurus sakit hati? Ngurus badan aja nggak bisa, mau ngurus sakit hati nggak bisa. Naudzubillah wal iyadzubillah. Setelah pertaubatan dilakukan, barulah kita masuk kepada pasal yang berikutnya yang diceritakan oleh Imamul Haddad. Beliau berkata, wa alal murid, dan bagi orang yang menginginkan dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyajtahida fi hifdzi qalbi, hendaklah ia berusaha menjaga hati. Hati adalah sesuatu yang bersifat batin yang ada pada diri kita. Ia tak nampak, ia tidak kelihatan oleh mata kita, tetapi ia adalah sebuah dimensi batin yang ada pada diri kita. Terkadang ia merasa sakit jika disakiti. Ya, kalau orang ditanyakanlah, kayak apa tadi? Ngelihat ya peristiwanya, sakit hati orangnya. Seolah-olah sesuatu yang sakit pada dirinya, tetapi kita nggak nampak yang mana yang sakit. Jika kulit yang sakit, kemudian ada bekas luka, mungkin kita bilang dia luka. Kita tahu, tetapi tidak dengan hati. Kadang ia terluka oleh sesuatu yang kita tak paham apa yang menyebabnya terluka. Kadang ia sakit tanpa tahu apa sebabnya membuat dia sakit. Kita punya hati. Itu sebab kata Imamul Haddad, ayyajtahida fi hifdzi qalbi. Jaga hati kita. Minal wasawis, dari rasa was-was. Was-was kalau di dalam surat An-Nas dibilang dari mana? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khannas adalah nama lain bagi setan yang mengganggu manusia sehingganya membuat was-was. Membuat was-was di mana? Di beberapa tempat. Sehingganya ketika hati kita masih berisi was-was, ketika hati kita masih berisi tentang sesuatu yang demikian, maka kita dikatakan belum pantas untuk kembali kepada Allah sebelum menghilangkan rasa was-was di dalam hati kita. Kadang datangnya dari siapa? Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin atau setan, dan kadang datang dari yang namanya manusia. Coba kita lihat bagaimana baginda Rasul SAW bercerita kepada kita. Ada satu dari golongan jin atau dari golongan iblis yang mengganggu kita. Kapan dia mengganggunya? Dia mengganggu kita tak kala musibah datang kepada kita. Musibah itu banyak. Kadang sakit yang datang kepada kita. Kadang perekonomian yang sempit. Mulailah datang kepada kita setan. Siapa namanya? Sobru. Bukan sot, Pak. Pakai sin titik 3. Syabru. Ada yang namanya Syabru. Wih, mantap tuh nama, Beb. Ntar kalau saya punya anak, saya kasih nama Syabru. Nama salah satu iblis, nama salah satu jin. Dia ganggu kapan? Di waktu musibah datang. Ketika datang satu musibah kepada kita, katakanlah sakit umpamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita. Berbagai macam hal yang datang kepada kita, sampai-sampai kadang kita menuduh orang lain yang menjadi penyebab sakit kita. Semalam ulun mimpi tetangga ulun yang sebelah rumah. Ya, dia meludah ke arah rumah ulun. Setelah itu ulun sakit lebih. Siapa yang datang? Syabru. Rupanya Syabru datang ke orang tadi dan mengganggu dan membisikkan di dalam hati.
Apalagi apa? Ketika orang tadi itu sakit, kemudian dia mimpi aneh-aneh. Orang kalau lagi sakit karena pikirannya yang terpengaruh, akhirnya macam-macam. Datang Bib, orang yang saya benci itu semalam Bib. Kemudian dia bilang, tak bakal sembuh penyakit di kamu. Kamu tidak minta maaf lawan aku. Jadi udah kita. Lah, apa maksudnya? Nih, ini jin gangguin kita. Untuk apa? Agar kita tidak menerima bahwa itu dari Allah, akan tetapi kemudian mengalihkan sehingganya kita berburuk sangka kepada orang lain. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Bukan maksud saya di masyarakat, ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak diganggu. Apa kayaknya rata deh, begitu semua katanya. Kalau udah sakit begitu. Ada aja. Apalagi dengan penyakit yang berkenaan dengan perut, dikatakanlah datuk sihir dari fulan bin fulan, naudzubillah wal iyadzubillah. Pas lagi datangnya sama dukun. Semalam ada mimpi kan? Ada. Kayak apa gitu? Ada salah lagi orang itu. Sudahlah kita membayar kepada dia, dibunguli dia juga lah. Kemudian terganggu kita sama yang namanya syabru tadi. Ini datang Pak di waktu kita diuji oleh Allah. Padahal kita tahu semua ujian, semua apa yang Allah berikan kepada kita berasal dari Allah. Apa yang diinginkan oleh iblis tadi, apa yang diinginkan oleh setan tadi, membuat kita ragu bahwa itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingganya hati diisi dengan was-was, disangkalah itu dari manusia. Maka orang yang seperti ini sulit rasanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada musibah, malah kemudian menyalahkan orang lain, berburuk sangka kepada orang lain. Hal ini jangan sampai menimpa kita. Ada aja kalau orang sudah ada lagi datang sama satu dukun karena rezekinya nggak lancar. Padahal Al-Quran bolak-balik dibaca. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya udah dijamin sama Allah. Jadi waktu kepepet, waktu apa begini, dia mulailah bisa buat penangkal kan, biar bisa saya cepat kaya. La haula wala quwata illa billah. Tidakkah kita tahu ketika kita di dalam rahim seorang ibu saja, dari mana kita mendapatkan asupan makan? Dari mana Allah Subhanahu wa taala memberikannya? Siapa yang mengatakan bahwa ia makan dengan sendirinya? Tidak, demi Allah tidak. Ketika bayi lahir, dia nggak bisa apa-apa. Siapa yang ngajari anak bayi ini cara menyusu? Ada nggak yang ngajari? Ini bapaknya Beb umpamanya. Serius. Nggak mungkin ya. Di umur yang sedemikian rupa, Allah yang memberikan kepadanya. Ketika ia menangis karena lepasnya tali pusarnya. Menangisnya seorang bayi, itu lepas tali pusarnya. Ketika lepas tali pusarnya, ia menangis. Karena apa? Asupan makanan kepada dirinya sudah terputus. Ketika diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan bukan satu jalur tetapi dua jalur, dari kanan dan kiri. Ketika dihentikan seorang anak bayi dari menyusu, menangis kan? Ini nanya sama yang punya anak, Pak. Kalau yang muda-muda ini nggak usah jawab. Nah. Menangis dia karena apa? Dihentikan. Kalau dulu yang ia dapatkan cuman dari air susu saja, ketika ia dihentikan oleh orang tuanya, Allah hendak memberikan berbagai macam rasa kepada diri. Nggak pernah dibiarkan sama Allah. Jika kita diuji oleh Allah, bersabarlah bahwa ujian itu datang dari Allah dan Allah yang akan menyelesaikannya. Tetapi jika kita datang kepada manusia dan berkeluh kesah kepada manusia tentang apa yang menimpa kita, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala menjadi kecewa dan cemburu kepada kita. Bagaimana mungkin aku yang memberikannya rizki, akan tetapi ia datang kepada manusia, seolah-olah manusia yang memberikan rizki kepadanya, padahal akulah yang telah menanggungnya. Berkali-kali aku bercerita di dalam Al-Quran bahwa segalanya dari. Lalu kenapa kita cerita kepada orang lain? Tidakkah rasa was-was yang kemudian datang di hati kita ini karena rasa takut kemudian kita melakukan hal yang demikian? Maka jika yang demikian itu, yang membuat kita demikian itu namanya si sabru lah. Kalau ada orang datang kepada kita di saat kita lagi sedih, lagi ini punya penyakit, kita datang satu orang kepada kita, sepertinya penyakit pian ini bukan asli penyakit, kiriman. Nah, ente langsung bilang, ente syabru kan namanya? Karena orang yang mau buat yang begitu itu,
yang mau membuat was-was di dalam hati kita. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kadang dari jin yang membuat kita takut, kadang membuat apa? Yang membuat ini manusia, Pak. Makanya jangan jadi syabru. Pas tetangga kita sakit, kita datang main ke situ. Sama penyakitnya sama orang yang di sana tuh. 3 hari setelah itu mati deh. Ini dia lagi lah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari was-was di saat musibah menimpa kita. Baik penyakit ataupun apa saja yang menimpa kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin. Lah, ditulis nama nih. Biar kada salah ngasih nama, takut kena nama yang seperti ini kalau kita ngasih nama anak lah. Syabru namanya. Nah, yang berikutnya, ini mau diceritain semua nih. Setan-setannya. Hah? Mau? Hah. Sampai pagi kita kayaknya. Yang berikutnya namanya adalah dasim. Ada? Enggak ada, Be. Apa kerjaan si dasim? Yufarriq bainal mar'i wa zawji. Kerjaannya mau menceraikan laki bini, Pak. Nah, dasim. Ada yang nama dasim nggak? Nggak ada. Alhamdulillah, selamat kita. Kalau enggak, apa? Ada aja, Pak. Ketika perekonomian menimpanya, mulailah kemudian. Kayaknya lah. Semenjak aku kawin sama Ikam nih jadi tangkal buat kita. Tahu tangkal? Kayaknya rezeki jadi seret mau datang sama kita gara-gara anak kawin sama itu. La haula wala quwwata illa billah. Berarti dia ketemu sama si namanya dasim. Menyimpan rasa curiga kepada seorang suami. Suaminya kerja malam, disangka yang enggak. Lah, dasim datang sama istrinya nih. Jangan-jangan lagi piatu. Mulai si istri ketakutan. Berbagai macam sudah yang dilemparkan kepada seorang suami, bermacam-macam yang dituduhkan kepada suami. Padahal bagus saja suaminya, lurus saja. Akhirnya suaminya karena difitnah terus begitu, akhirnya dia melakukan sekali. Ulun difitnah sudah sekalian ya. Sempatan. Nah, dasim ini begitu. Bagaimana caranya seorang suami istri kemudian bercerai? Suami kadang menuduh si istri dengan selingkuh. Naudzubillah wal iyadzubillah. Ingatlah, jangan terpengaruh oleh apa saja sehingganya tidaklah terjadi perceraian di antara kita. Berbagai macam hal yang kemudian datang kepadanya untuk memisahkan di antara mereka berdua. Maka hendaklah kalian berhati-hati dan bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan yang demikian. Kalau sudah kelahi, Pak, menjauh aja, Pak. Lah, menjauh. Bebinian ini hebat, Pak. Makanya dibilang manusia terkuat di bumi lah. Terkuat, luar biasa. Nggak pernah salah dia, pasti betul. Nggak pernah salah, Pak. Sudah iyakan aja, memang begitu sifatnya. Apa? Ada satu istri jalan masuk ke rumahnya, kakinya kebentur pintu diem. Di pintu diem, Pak, bukan manusia. Sandung nih. Apa kata dia? Siapa pasang pintu di sini? 20 tahun pintu itu sudah di situ. Sebagai seorang suami yang baik, bapak tuh bilang, ya baiklah, biar nanti saya pindah pintu tuh. Lah, begitu. Bukan cuman kemudian kita bilang apa? Mata ikan dari mana? Salah jawabannya. Bisa panjang lebar kita dipanjang. Bela aja. Lah, dibela aja. Kalau nggak dibela, salah kita. Nah, di sini yang sering main untuk memisahkan seorang laki-laki dan perempuan, suami istri tadi, ini yang kemudian disebut dengan namanya dasim. Dalam banyak riwayat berbagai macam nama, tetapi diantaranya ini riwayat yang ada. Karena riwayat tentang yang membuat was-was kepada manusia itu banyak, bukan cuma satu aja. Berbagai riwayat juga menceritakan demikian. Berhati-hatilah apa yang diinginkan oleh si dasim tadi ini, terpisahnya seorang suami dan istri. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Kemudian yang berikutnya lagi, ini namanya zalanbur.
Wah ini bagus buat nama majelis taklim. Pas aja. Mau dikasih nama majelis taklim begitu bagus Zalan Bur. Apa kerjaan Zalan Bur ini? Dia ini yang mengganggu orang di dalam pasar, Pak. Mengganggu, iya. Seperti apa gangguannya? Kadangkala menjelek-jelekkan pedagang yang lain agar orang datang kepadanya. Yang ngurangi timbangan di situ, yang berbohong di situ. Berarti yang sedang berbohong sedang ditemani yang namanya Zalan Bur. Yang ngurangi timbangan, yang berbohong sampai bersumpah. Wah, ini harga ambil. Kenapa bersumpah? Siapa punya kerjaan? Zalan Bur. Dia memang berusaha untuk mengacaukan manusia di dalam pasar. Itu sebab kadang ditulis besar bacaan di dalam di pintu gerbang sebelum masuk pasar lah, ada doanya lah. Hah? Itu kalau nggak baca orang itu berarti dia sedang bersama Zalan Bur. Kalau dia baca dia, Zalan Bur nggak ikut. Mau ikut orang yang nggak baca dia, tapi tetap bisa ngacau juga di dalam pasar. Kadang apa? Menjelek-jelekkan barang atau dagangan orang lain. Dia bilang apa? Saya pernah beli di situ. Dipungulinya juga. Akhirnya orang nggak mau beli. Sepi warung tetangganya, nggak ada yang beli. Apa sebabnya? Zalan Bur kirim fitnah ke tempat itu. Na'udzubillah waliyadzubillah. Ini banyak nih kerjaannya orang di dalam pasar, banyaklah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari yang namanya Zalan Bur. Kemudian lagi ada walhan. Siapa walhan ini? Mengganggu manusia ketika hendak mengambil air wudhu. Satu tempayan habis, masih belum selesai dia wudhu. Lah, diulang-ulang nggak selesai-selesai. Seolah ada bagian yang belum basah. Keluar dari kamar mandi, dia ngelihat ayam lewat di situ, nggak jadi dia wudhu lagi. Masuk. Ada lagi orang yang merasa keinjak kekotoran ayam. Akhirnya diukur sama dia, lewat lagi di atasnya kotoran. Kena enggak lah. Berkali-kali dia mengukurnya. Apa yang membuatnya dia was-was? Nah, ini si walhan tadi. Agar apa? Agar dia tertinggal waktu sholat. Agar apa lagi? Agar ia kemudian melakukan tabdzir di dalam penggunaan air. Diganggunya luar biasa. Na'udzubillah waliyadzubillah. Bahkan ada satu guru lah. Dia seorang tokoh agama. Apabila menerima uang dari santrinya, itu uang disimpannya dulu di dalam timba, dicucinya, Pak. Gosoknya pakai sikat gigi, dijemur, dijepit. Saking was-was. Pernah suatu ketika saya bersama Habib Haidara datang ke seorang tokoh salaman. Dia baru keluar dari kamar mandi, dia nggak mau salaman. Kata Habib Haidara, saya laki-laki, bukan perempuan. Saya dari kamar mandi. Kenapa kalau dari kamar mandi? Takut batal. Saya ini laki-laki, kata Habib Haidara. Dipegang sama Habib Haidara, masuk kamar mandi lagi dia. Wudhu lagi selama-lamanya. Na'udzubillah waliyadzubillah. Ini biasanya karena apa? Karena dia nggak paham tentang masalah wudhu. Belajar lagi. Ini air sedikit atau banyak? Keluar masuk kamar mandi, dia bingung. Karena ada cuman air satu timba. Akhirnya dia tayamum. La haula wala quwata illa billah. Ini orang nggak paham betul. Mungkin dengan cara belajar dia akan kemudian jatuh kepada apa? Kalau dia tidak belajar, dia pasti tetap akan dalam keadaan was-was. Naudzubillah waliyadzubillah. Ada yang berikutnya lagi, tidak lepas dari yang wudhu itu. Di dalam sholat ada yang ganggu kita. Nah, yang ganggu sholat ini namanya di sini disebutkan khanzab. Khanzab ini mengganggu kita di dalam sholat. Pernah suatu ketika di Jawa Timur, saya ikut Sayyidil Habib Umar sholat bersama. Karena biasanya Sayyidil Habib ini nggak mau jadi imam, disuruhnya orang yang jadi imam. Kebetulan waktu itu Sayyidil Habib Umar nggak ikut sholat. Beliau masuk ke dalam kamar karena beliau sudah melakukan sholat jama' qasar. Beliau masuk ke kamar istirahat. Kita yang sholat bersama orang itu, karena masih di Jawa Timur, wilayah Jawa Timur. Sholatlah. Saya nunggu di belakang, saya kelihatan sama imamnya tuh, saya kelihatan dari belakang tapi di tingkatnya, jadi saya kelihatan. Tuh imamnya takbir, Allahu Akbar. Orang-orang di belakangnya Allahu Akbar. Saya masih belum
belum takbir, masih siap-siap, tiba-tiba imamnya deketin mic tuh, bilang, diulang. Ya salah. Berhenti saya. Ini kayaknya imam was-was ini, saya bilang. Biarin sama saya. Orang batalkan semua. Imamnya batal, berarti batalin semua tuh kan. Kemudian dia takbir lagi. Allahu Akbar. Makmumnya lagi. Allahu Akbar. Saya nunggu. Ini biasanya nggak sekali nih, saya bilang. Orang kalau sudah diganggu, itu tadi. Yang dia bingung kenapa? Menggabungkan antara takbiratul ihram dan niatnya tadi. Takut kada pas. Niat tuh dalam hati. Biar nggak keluar dari lisan, nggak apa-apa. Karena sunnah talafud biha, sunnah. Bertalafud, mengucapkannya, itu sunnah kalau kita bisa. Kadang orang sulit. Biar nggak sulit gimana, Beb? Udah niatkan dalam hati mau sholat, Allahu Akbar, sudah jadi. Biar nggak jatuh ke dalam yang namanya was-was. Was-was ini juga kadang di dalam kebersihan badan. Was-was ini kadang di waktu salat. Dia mempertimbangkan segalanya sehingga ia diganggu oleh. Kadang juga khanzab ini tidak mengganggu secara langsung. Tapi karena kita berada di saf yang kedua. Karena ada waktu kosong kita menunggu imam yang sedang membaca surat-surat pendek. Atau kadang imamnya baca panjang. Kita akhirnya kosong. Paham kosong lah. Nggak ada sama sekali. Ini lihat sarung orang ini depan. Mantap, BHS. Mahal paman ini. Coba nanti mau saya lihat di internet. Berapa harganya? Itu ada orang juga yang baca laporan keuangan masjid. Dibacanya. Karena nunggu panjang imamnya dia bulan ini hasilnya. Memang nggak keluar, tapi dia bacanya. Siapa kerjaannya ini? Khanzab. Siapa lagi yang khanzab ini? Khanzab itu kadang juga mengganggu kalau orang tadi kenal kepada imamnya. Nah, ini tiap malam duduk sama ulun nih, imamnya adalah kada jadi. Ini khanzab juga ngomong, ini bisa tidak sah sholat saya. Macam-macam yang dikeluarkan oleh khanzab ini adalah untuk memalingkan kita, walaupun jasad berdiri menghadap kepada kiblat, tetapi kita hendak dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khanzab namanya. Lah, ada lagi yang mengadu domba. Salah satunya nih disebutkan di dalam riwayat. Mengadu domba ini apa? Memanas-manasi orang lain agar apa? Agar membenci orang yang diceritanya tadi. Terjadi di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Sayyidina Ali sedang menangis di atas pusara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baru sehari dikubur. Banyak para sahabat yang semuanya menangis di atas pusara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat itu ada yang menyebutkan ada yang sampai 7 hari di tempat itu. Ada yang menyebutkan sampai 40 hari mereka tinggal di tempat itu, apa? Bersedih atas berpulangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di waktu dapat 1 hari, Sayyidina Ali masih belum bergeming dari tempatnya. Tiba-tiba ramailah orang membicarakan tentang siapakah yang mau dijadikan khalifah. Maka karena melihat keramaian yang demikian, orang-orang yang berhiruk pikuk itu yang banyak itu, keluarlah Sayyidina Abu Bakar dari tempat ziarahnya bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abu Bakar keluar dari itu. Kemudian dibantu oleh salah seorang sahabat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, apa yang kalian ramaikan? Apa yang hendak kalian lakukan? Sehingga kalian melakukan hal yang demikian ramai betul kalian ini. Apa yang kalian inginkan? Maka kemudian satu orang di antara mereka bercerita bahwa mereka bingung siapa yang mau jadi pemimpin sepeninggal baginda Rasulullah SAW. Lalu tiba-tiba ada sahabat yang mensuarakan tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba sepakatlah kaum muslimin di masa itu karena tahu siapa? Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling dekat kepada baginda Rasul dan di dalam usia adalah orang yang paling mendekati usia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipilihlah secara mutlak Sayyidina Abu Bakar oleh para sahabat yang banyak. Tahu-tahu datang satu orang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, engkau dengar apa yang terjadi di luar? Tidak. Mereka bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Sedangkan aku tidak melihat orang yang lebih pantas dari engkau, wahai. Ini orangnya mau manasin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bukannya marah, dia tertawa. Apa kata Sayyidina Ali? Rupanya iblis
mengirimmu kepadaku untuk memanas-manasi aku agar memperebutkan kedudukan khalifah. Sungguh demi Allah, alangkah hinanya seseorang yang disuruh oleh iblis. Kenapa? Karena dia hendak memanas-manasi kita. Ini kalau kita ini gitu kan, berangkat udah kita lah. Kada bisa nih, harus saya nih. Naudzubillah. Lihat bagaimana para sahabat memang orang-orang yang siap untuk kembali kepada Allah. Sedikit pun hati mereka belum pernah diisi oleh perkara-perkara yang lain. Lalu bagaimana caranya, Bu? Sehingganya agar mereka itu semuanya tidak mengganggu di dalam hati kita. Itu makanya sebab kita diminta untuk berzikir. Jika hati ini diisi oleh zikrullah, kapan iblis ini akan masuk ke dalam hati kita? Ia tak memiliki peluang. Jika kita sholat, kemudian di dalam sholat ada jarak kita di waktu kita melakukan sholat. Mendengarkan imam waktu membaca bacaan. Kalau kita bisa tadabbur, nggak apa-apa. Tetapi ketika kita tidak bisa tadabbur, hendaklah sibukkan hati kita dengan zikrullah. Isilah agar tak ada peluang bagi iblis untuk masuk ke dalam hati kita dan berbicara yang tidak-tidak. Itu maksud zikir itu begitu. Kalau kita nggak baca, kosong waktunya, dari takbiratul ihram kita nggak membaca doa iftitah. Kita hanya baca Al-Fatihah, setelah itu menunggu imam membaca. Paham ke artinya enggak? Akhirnya apa? Diajak nge-mall sama iblis. Tahu nge-mall? Pulanglah dari sini, ingin ke mall, ingin beli itu, beli ini, beli. Semuanya diajaknya di situ. Kenapa? Karena kita kosong. Ketika hati kosong, disitulah ia kemudian membisikkan segalanya kepada kita. Macam-macam yang dilihat. Kalau pas lagi pilihan presiden, macam-macam juga. Pilihan bupati, macam-macam. Apalagi yang di depan kita pakai kaos partai lah. Lanjutkan. Nah, pilih yang mana kita lakukan. Berbagai macam yang terjadi kepada kita yang mengganggu ibadah kita. Nah, dimintalah kita untuk hati kita jaga dari perkara-perkara yang demikian. Jika sudah dijaga hati kita, disibukkan dengan zikrullah, disibukkan lisan kita dengan membaca, ketahuilah mereka tak memiliki kesempatan untuk masuk di dalam hati kita, sehingganya di waktu salat kita adalah orang yang terjaga. Di waktu dimanapun juga kita berada, di pasarkah atau saat kita di dalam rumah bersama istri kita, ataupun tak kala musibah datang kepada kita, was-was tidak akan pernah menguasai hati seseorang yang senantiasa ingat kepada Allah. Itu sebab yang diprioritaskan adalah zikrullah agar kita tidak diganggu oleh mereka. Ini masih banyak namanya nih. Ada Tibir, ada Masud, banyak kan. Nah, mudah-mudahan yang nama-nama itu tadi ente nggak pilih jadi namanya. Yang kedua, ente juga nggak terprovokasi oleh mereka, baik ketika dapat musibah, baik ketika wudhu, baik ketika di dalam sholat, baik waktu di pasar, ataupun di mana saja kita berada, kita tak terganggu, sehingganya dimintalah kita seringkali berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau paling tidak apa? Jangan pernah putus wudhumu dan jangan pernah putus zikir kita. Sehingganya tak ada kesempatan bagi was-was untuk menguasai hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hati kita dari sifat was-was, dari segala sesuatu yang mengganggu kita, khawatir radi'ah, sehingganya hati kita ini terhijabi dengan zikrullah, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat zikrullah yang sehingganya tak tersentuh oleh gangguan-gangguan mereka, tidak menyimpan hasud di dalam hati kita, dengki di dalam hati kita, sibukkan diri kita dengan zikrullah sehingganya tak ada kesempatan untuk berbicara atau menjelekkan orang lain di dalam hati kita. Naudzubillah wal iyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita untuk kembali kepada Allah dan Allah mengizinkan kita untuk menjumpainya sehingga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan sedikit. Di pertemuan yang akan datang kita akan teruskan. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan, Allah lapangkan rezeki kita dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada kita keberkahan. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.